Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anes Kumalasari, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sintang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Selamat siang Pak Ridwan. Ya Bu Anes, selamat siang Bu Anes. Bagaimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah baik Bu Anes, kabar saya baik. Bu Anes, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ridwan, saya juga baik-baik aja nih Pak Ridwan. Ya Bu. Hari ini Pak Ridwan akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu Anes. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak sebelum Bapak melakukan proses coaching. Iya Bu. Jadi Bapak dengarkan dulu ya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan si coachingnya akan saya amati Pak. Dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah ada. Iya Bu. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching? Serta jawaban yang disampaikan oleh si coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Jangan lupa juga nih Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Ridwan. Iya Bu Anes, silakan Bu Anes. Oke baik. Dalam proses coaching kali ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana nih Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke baik, berarti ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak Ridwan ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Sekarang, apakah ada hal yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Saya pengennya tiga-tiganya itu Bu. Terus kemudian nih Pak, kira-kira ya, bagian mana yang nanti Bapak ingin kembangkan untuk saya amati? Saya rasa ketiganya ya Bu, supaya nanti saya bisa mendapatkan masukan dari Ibu bagaimana kemampuan saya melaksanakan ketiga kompetensi tersebut Bu. Oke, baik Pak Ridwan. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana penilaian Bapak sendiri nih ya terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya penting ya Bu untuk meningkatkan kompetensi coaching. Saya merasa masih banyak kekurangan Bu. Namun saya akan berusaha sebaik-baiknya. Oke Pak Ridwan, kemudian apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Ridwan? Harapan saya nanti setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Bu. Oke baik, jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Seperti itu ya Pak Ridwan? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke baik Pak Ridwan, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Iya Bu Anes, mesti kangen ya Bu Anes ya? Iya, Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Iwan. Ya Ibu, selamat siang Bu, apa kabar Bu Diana? Baik, Tuhan Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat Bu. Syukurlah Pak.
Maaf nih Pak, saya mengganggu sebentar. Oh iya Bu, enggak apa-apa kok Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya ini Pak, saya ada sedikit permasalahan. Jadi rencananya saya mau diskusi nih sama Pak Ridwan. Oh begitu, boleh Bu. Kebetulan saya sedang senggang. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Diana ya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu? Oh iya Pak, harapan saya nanti setelah berbincang dengan Bapak, kita berdiskusi, itu saya menemukan solusi Pak dari permasalahan saya. Bukan tidak ide-ide yang saya lakukan untuk memecahkan masalah tersebut Pak. Ya, baiklah Bu. Semoga nanti kita bisa mendapat pencerahan Bu ya, masalah yang Ibu alami. Jadi kira-kira masalah apa yang Bu Diana alami? Silakan Ibu ceritakan Bu. Jadi begini Pak, belakangan ini saya amati itu Pak, di sekolah saya itu ada beberapa anak yang kemudian di sekolah Pak. Nah ini menjadi keresahan bagi saya. Padahal kan kita tahu ya Pak ya, bahwa sekolah itu sangat penting untuk kita. Iya Bu. Oh begitu. Setahu Ibu, apa yang menjadi penyebab anak-anak ini berhenti sekolah ya Bu? Nah setahu saya sih Pak ya, itu ada macam-macam alasannya. Itu antara lain ada yang bilang sekolahnya jauh, tidak ada kendaraan untuk pergi ke sekolah, ada juga yang bilang tidak ada biaya, dan ada juga yang memang mau menikah Pak alasannya. Waduh, cepat benar menikah Bu ya. Apakah Ibu pernah mencari tahu secara langsung benarkah alasan anak-anak ini bukannya sekarang sekolah gratis ya Bu? Nah itulah Pak, kita tahu sekarang kan sekolah gratis ya Pak ya. Iya. Jadi ya itu sepengetahuan saya ya Pak, kalau untuk mencari tahu lebih jauh saya belum melakukan. Cuman sepertinya orang tua tuh memang kurang mendukung gitu Pak dengan anak-anak sekolah, dan anak-anak itu jadinya kurang motivasi gitu Pak. Kan sekolah sekarang tidak berbayar kan Pak ya, bahkan seragam, tas, sepatu itu disediakan oleh pemerintah. Ya benar. Cukup komplit ya Bu penyebabnya ya Bu? Ya Pak, inilah yang menjadi beban pikiran saya. Saya ingin melihat anak-anak di kampung sini itu Pak maju dan berkembang, agar kelak mereka dapat mengembangkan kampungnya ini Pak. Apa yang Ibu rasakan ketika melihat fenomena seperti ini Bu? Kira-kira. Nah itulah Pak, saya sangat sedih dan prihatin sekali. Apalagi kalau melihat anak-anak itu ada yang menikah di usia muda. Padahal ya kita tahu Pak, kalau menikah di usia muda itu kan dari sisi finansial maupun emosionalnya itu kan belum matang ya Pak ya untuk menjadi orang tua. Iya. Ya Bu. Saya mengerti keresahan Ibu. Saya pun merasa teranyuh Bu ya mendengar cerita Ibu ya. Coba Ibu pikirkan kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk paling tidak membuat perubahan untuk mengatasi permasalahan ini Ibu. Menurut saya nih Pak ya, yang pertama itu pola pikir orang tua yang harus kita ubah dulu Pak. Jadi mereka itu tidak sekedar menitipkan anaknya di sekolah gitu Pak, tapi juga memantau, mendukung dan memotivasi anak di sekolah supaya sungguh-sungguh gitu menuntut ilmunya. Jadi itu Pak, mulai dari orang tua supaya orang tua juga di luar juga menjaga pergaulan anak-anak Pak. Betul sekali Bu. Memang dari orang tua dulu yang bisa memberikan motivasi dan pengertian pentingnya sekolah kepada anak-anaknya. Adakah cara yang dapat Ibu lakukan untuk mendekati orang tua murid Bu? Nah yang bisa saya bayangkan tuh Pak ya, caranya itu kita bisa mengadakan rapat dengan orang tua murid, mengundang orang tua murid, kemudian memberikan penyuluhan betapa pentingnya pendidikan itu untuk masa depan anak-anaknya gitu Pak. Kemudian peran orang tua juga itu sangat mendukung dan memotivasi anak dalam menuntut ilmu. Satu lagi Pak, kita juga akan meminta orang tua itu tetap memantau pergaulan anak-anaknya supaya tidak terjerumus pada hal negatif Pak. Oh gitu Bu ya. Langkah awal yang bagus sekali itu Bu. Selanjutnya apakah ada lagi yang bisa dilakukan khusus untuk anak-anak Bu? Nah saya rasa mungkin saya juga di sekolah nanti bisa mencoba untuk melibatkan pihak luar ya. Misalnya dari Puskesmas, kita bisa meminta mereka menjadi narasumber di sekolah untuk mengadakan penyuluhan
pertama untuk menurunkan yang tadi itu Pak, angka pernikahan dini tadi kan lumayan Pak ya. Jadi memberikan penyuluhan mungkin bisa tentang reproduksi wanita, bagaimana bahayanya ketika seorang perempuan muda itu mengandung dan melahirkan, supaya anak-anak ini bisa menjaga diri gitu lah Pak, menahan diri. Selain itu apakah ada lagi yang bisa Ibu lakukan, Bu? Mungkin ada satu lagi Pak yang paling penting itu tentang pendalaman iman Pak ya, iman dan takwa ini. Nah saya rencananya akan mengundang dari pihak luar, tokoh-tokoh agama atau ulama atau pastor atau pendeta ya Pak, untuk mengadakan semacam kegiatan pendalaman iman di sekolah Pak. Luar biasa Bu Diana rencana-rencana aksi yang Ibu paparkan ya. Saya sangat mengapresiasi rencana Ibu ini. Menurut Ibu Diana nih, bagaimana ukuran keberhasilannya tuh Bu? Nah harapan saya sih Pak ya, untuk keberhasilannya ini bahwa tingkat anak yang putus sekolah itu akan menurun Pak, atau kalau bisa zero Pak ya, nol. Jadi semua anak itu tetap sekolah sampai lulus gitu Pak. Oke, mantap sekali Bu Diana. Nah, kira-kira kapan rencana aksi akan Ibu lakukan? Nah, saya rasa harus secepatnya ini Pak, karena kan ini masalahnya cukup urgent Pak ya. Yang langkah pertama yang akan saya lakukan itu menemui kepala sekolah, berbincang-bincang, berdialog tentang nanti kan kita ada rencana mengundang orang tua dan mengundang pihak lain gitu. Harapan saya nanti Bapak kepala sekolah akan menyetujui nih Pak. Saya akan mengajukan minggu depan itu sudah bisa dilaksanakan rapat dengan orang tua murid. Nah setelah itu mungkin untuk agenda yang berikutnya akan kita bicarakan kembali Pak. Iya, baik Bu. Saya ada sedikit pantun Ibu ya. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus Bu ya. Itu tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum jumlah anak putus sekolah itu bertambah Bu ya. Benar demikian ya Bu Diana ya? Benar sekali Pak, setuju sekali saya Pak. Baik Bu Diana, tadi kan Ibu sudah membuat rencana aksi yang luar biasa Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu sendiri terhadap rencana aksi ini Bu? Saya sangat berkomitmen Pak dengan rencana aksi ini. Saya ingin membuat perubahan Pak ya, dan saya akan melaksanakan rencana aksi ini sebaik-baiknya Pak. Oh iya Bu, adakah dukungan yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana aksi ini Bu? Ya tentu saja Pak, saya perlu dukungan dari semua pihak di sekolah, baik dari guru-guru, guru kelas, guru mapel ataupun wali kelas, dan juga kepala sekolah Pak, untuk membuat rencana aksi ini berhasil. Nah, tindak lanjut dari coaching kita kali ini seperti apa ya Bu Diana? Nah, tindak lanjutnya selain saya melaksanakan rencana aksi ya Pak ya, secepatnya tadi saya juga setelah tadi kita ngobrol sudah coaching Bapak Pungli saya pun ada niat untuk menemui beberapa orang siswa yang sudah putus sekolah tadi. Mudah-mudahan dengan berdialog dengan orang tuanya itu bisa membuka pikirannya dan bisa membawa anak-anak itu kembali sekolah Pak. Saya rasa itu tindak lanjut yang akan saya lakukan. Iya Ibu, mantap sekali. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang-bincang Bu? Saya merasa lega sekali Pak. Jadi permasalahan yang sudah saya kemukakan di awal itu, setelah kita ngobrol, berbincang, saya dapat pencerahan nih Pak, dapat ide-ide baru lah gitu Pak ya. Jadi saya jadi bersemangat, terus saya juga senang Pak karena Bapak mendengarkan keluh kesah saya ini dengan sabar. Wah syukurlah Bu, kalau demikian saya penasaran bagaimana hasil nanti. Saya harap kita bisa berbincang kembali Bu ya. Saya juga pengen tahu gimana hasil yang Ibu harapkan. Oh iya pasti Pak, nanti saya akan hubungi Bapak lagi. Terima kasih Pak ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya Ibu, sama-sama Bu. Semoga Ibu selalu sehat saja Bu ya. Amin Bapak juga. Selamat siang Pak Ridwan. Iya Bu Ane, selamat siang juga. Bagaimana Pak? Apakah tadi pada saat proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak? Iya Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Oke Pak Ridwan, begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi pada saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh nggak nih Pak? Iya boleh Bu, silahkan Bu Anes. Terima kasih. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi Pak terkait indikator pencapaiannya? Baik Bu. Tadi pada saat proses coaching
saya sudah menggunakan alur TETA. Itu yang pertanyaan itu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan Koci. Kemudian saya sudah berusaha menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapinya. Oke, jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur TIRTA, begitu ya saya tangkap Pak Ridwan. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, Bapak ada beberapa catatan nih Pak yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur TIRTA, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak juga sudah mengarahkan Koci menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu si Koci menemukan rasa tanggung jawab pada diri si Koci agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Dalam kegiatan coaching yang artinya tadi ya Bapak sudah mencapai potensi atau present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Ridwan. Sudah sesuai juga dengan kunci yang disampaikan oleh si Koci. Nih kira-kira nih Pak Ridwan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur TIRTA Bu ya pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi dari ini Bu. Oke baik Pak, wah luar biasa nih Bapak nih ya. Keinginan untuk belajarnya itu lebih tinggi lagi ya. Terus di alur TIRTA nih juga proses coaching yang Bapak gunakan itu sudah baik Pak ya. Iya Bu. Baik menurut saya luar biasa sekali nih Pak Ridwan di bagian ini Pak Ridwan. Ya, mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih Pak ya sudah berkenan mengobrol dan sharing dengan saya pada siang ini. Ya, Bu. Sama-sama Bu.